Pemerintah akan melakukan uji coba kebijakan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) masuk ke Bali tanpa karantina. Uji coba masuk Bali tanpa karantina rencananya akan dilakukan mulai 14 Maret 2022. Menurut Menko Marves sekaligus Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, uji coba masuk Bali tanpa karantina rencananya akan dilakukan mulai 14 Maret 2022. Beberapa syarat yang perlu dipatuhi PPLN dalam penerapan kebijakan masuk Bali tanpa karantina, diantaranya menunjukkan bukti pembayaran pemesanan hotel minimal 4 hari atau menunjukkan bukti domisili bagi WNI. Sudah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis lengkap atau penguat atau booster. Melakukan tes PCR saat kedatangan dan menunggu hingga hasilnya keluar di hotel. Jika hasil tes negatif, PLN dapat bebas beraktivitas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Lalu kembali melakukan tes PCR pada hari ketiga di hotel masing-masing. Rencana uji coba pada 14 Maret 2022 bisa saja dipercepat jika situasi kasus COVID-19 menunjukkan tren positif. Ya, pemirsa, di tengah peningkatan kasus aktif varian Omikron, pemerintah kembali memangkas masa karantina pelaku perjalanan luar negeri. Langkah tersebut dipilih lantaran kasus harian per populasi Indonesia relatif lebih rendah dibanding negara yang masih menerapkan sistem karantina. Namun benarkah kebijakan tersebut efektif diterapkan di Indonesia? Telah bergabung melalui sambungan Zoom Kepala Sub Bidang Dukungan Kesehatan Satgas COVID-19, Bapak Alexander Ginting. Selamat sore, Pak Alexander. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat Bapak. Pak, ini mengapa ada wacana uji coba tanpa karantina di Bali, Pak? Apa yang membuat kebijakan ini diterapkan? Ya, jadi kita sudah lebih dari hampir 2 tahun lebih ya, kita sudah berada dengan masa-masa pandemi dan tentu ini menjadi tantangan bagi kita semua dalam rangka bagaimana negara ini terus bisa eksis di dalam meneruskan pembangunannya. Sehingga penanggulangan COVID tetap menjadi prioritas, tetapi juga pertumbuhan ekonomi, sosial, dan juga kehidupan budaya tetap juga harus menjadi perhatian kita semua. Sehingga tentu dalam hal ini berbagai terobosan harus dicapai, tapi tetap harus memperhatikan patient safety, keamanan dan penularan ini menjadi salah satu kunci untuk tetap harus menjadi pegangan. Sehingga surat edaran Kasatgas nomor 7 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri itu masih berlaku. Dan kemudian Inmendagri nomor 11 nomor 12 yang mengatur pembatasan mobilitas yang akan berakhir pada tanggal 28 Februari tentu besok diperpanjang. Dan kita lihat juga bahwa sejumlah kabupaten kota masuk kepada PPKM level 3. Walaupun di situ ada perbaikan dalam hal infeksi, tetapi indikator dalam vaksinasi ini terjadi target yang belum tercapai. Sehingga ini menjadi dasar-dasar untuk bisa dilanjutkannya Inmendagri sebagai melakukan pembatasan. Tapi persoalan Bali ini persoalan yang memang khusus, di mana memang Bali kehidupannya memang dengan pariwisata. Tetapi harus dicatat bahwa tidak ada korelasi yang signifikan yang langsung antara vaksinasi dengan penularan. Jadi orang yang sudah divaksinasi tetap aja terinfeksi. Kita lihat di Inggris, di Prancis, sudah 4 kali vaksinasi tetap aja terinfeksi. Sehingga ini yang harus kita dudukkan secara jernih, bahwa karantina itu adalah menghentikan penularan. Karantina itu adalah dalam rangka mengamati orang yang tanpa gejala dan kemudian orang yang menularkan supaya bisa kita lakukan pembatasan. Sementara vaksinasi itu adalah untuk meningkatkan imunitas. Sehingga kalau dia pun terinfeksi, dia tidak masuk ICU. Dia tidak memburuk, tidak mengakibatkan kematian. Sehingga ini yang menjadi catatan kita, kendati pun memang uji coba ini nanti misalnya bahwa mereka yang datang tidak dilakukan karantina tapi sudah vaksinasi lengkap, kemudian sudah diperiksa PCR-nya negatif, dan pada hari ketiga nanti akan diperiksa lagi PCR-nya, tetapi aktivitasnya ini harus dibatasi. Jadi kalau aktivitasnya ini harus dibatasi sesuai dengan apa yang dilakukan melalui surat edaran Kasatgas nomor 8 tentang protokol kesehatan sistem bubble.
Jadi tentu dalam hal ini mungkin yang akan lebih baik sehingga penularan itu dijaga. Jadi Baik. surat edaran Kasatgas nomor 8 itu tentang sistem bubble itu menjaga penularan supaya penularan itu bisa dibatasi. Oke. Tapi uji coba yang akan disampaikan ini juga bisa kita akan lihat sepanjang itinerarinya itu bisa dikunci, artinya dia dari bandara ke airport, dari bandara dia ke hotel, dari hotel nanti dia ke destinasi-destinasi yang sudah bisa ditetapkan, dan dia bertemu dengan orang-orang yang di zona hijau, Hmm. tidak terinfeksi, dan kemudian semua orang yang dijumpai sudah vaksinasi lengkap, mungkin ini akan bisa menjadi terobosan baru. Tapi Berarti untuk ini tentu ya. perlu kerja keras. Baik, kalau kita melihat dalam persyaratan Inmendagri tersebut, lebih tepatnya melonggarkan karantina ya Pak ya, bukan berarti masyarakat atau warga atau wisatawan yang datang ke Bali nanti dalam uji coba benar-benar boleh langsung beraktivitas ketika PCR-nya negatif. Ya, jadi Hmm. kalau kita lihat dari apa yang disampaikan melalui Bapak Menko, bahwa Hmm. memang mereka yang datang itu sudah divaksinasi, PCR-nya negatif, tidak bergejala, dan dilakukan cek suhu, tidak ada sakit, dan dia kemudian menunggu di hotel, bila hasilnya negatif, dia boleh aktivitas. Oke. Tapi tentu aktivitas ini harus aktivitas yang terkendali, artinya memang terukur. Dia pergi ke destinasi wisata di mana saja. Kalau dia pergi misalnya ke kongres Hmm. ataupun pergi aktivitas rapat, ini terukur dan bisa diketahui. Dan kemudian pada hari ketiga dia akan PCR lagi. Oke. Jadi artinya aktivitas itu harus memang betul-betul terkendali sehingga akan diketahui interaksinya akan kemana saja. Nah, kalau kita merujuk dengan surat edaran Kasatgas nomor 8 tahun 2022 tentang protokol kesehatan mekanisme sistem bubble, ini juga demikian, bahwa mereka yang datang itu rombongan, tim, dan kemudian diorganize dalam sistem bubble, di mana dalam sistem bubble ini juga tidak bisa mereka berkeliaran dengan bebas, tapi ada itinerary yang mengunci mereka kemana saja mereka bertemu, dan bubble itu nggak boleh pecah. Bubble pecah kalau mereka sudah ketemu dengan orang yang terinfeksi. Bubble pecah kalau mereka ketemu dengan kontak erat. Baik. Jadi inilah yang harus dipertahankan. Jadi mungkin kombinasi ini nanti melalui surat edaran Kasatgas nomor 8 dan surat edaran Kasatgas nomor 7 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri, ini mungkin yang akan dicari terobosan baru sehingga nanti memang para wisata di Bali dan perekonomian di Bali bisa hidup kembali. Pak, bicara soal bagaimana bubble ini diperkuat begitu agar bagaimana wisatawan bisa tetap berwisata dengan aman dan nyaman. Tapi kita perlu mengingat penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini masih tinggi, Pak, terutama juga Bali. Ya, jadi sebagaimana disampaikan juga oleh Bapak Menko Perekonomian bahwa PPKM level 3 juga meningkat seiring dengan adanya Omikron. Bahkan juga kasus kematian di Indonesia yang tadinya tanggal 17 Februari hanya 206 orang, Ya. kemudian tanggal 24 Februari sampai 317. Artinya angka kematian ini masih di atas 200. Walaupun dia tidak setinggi waktu bulan 7 di mana kita dengan Delta. Tapi ini menjadi tantangan bagi kita semua. Jadi angka-angka kasus baru, angka positif varian ini masih terus di atas 30.000. Jadi artinya penularan masih terus berlangsung walaupun seolah-olah di daerah aglomerasi seperti Jakarta dan kemudian di Kota Bandung seolah-olah terjadi pelandaian. Tetapi sebenarnya penularan ini masih berlangsung. Oleh karena itu memang injak rem, injak gas ini memang harus benar-benar dikendalikan sehingga memang seluruh program-program yang ada termasuk juga dalam kegiatan wisatawan ini bisa dikendalikan khususnya di dalam rangka menekan penularan dan juga menekan supaya positivity rate juga harus turun. Baik, Pak Alexander, ini banyak pertanyaan kenapa Bali yang menjadi uji coba pertama, Pak? Ya, kita ketahui bahwa Bali melalui surat edaran Kasatgas sudah dibuka untuk pelabuhan internasional. Kemudian Bali juga sudah dibuka selama ini untuk karantina. Dan Bali ini juga merupakan daerah pariwisata yang bisa kita jual, tidak hanya semata-mata untuk menjual destinasi wisatanya, juga ini adalah tempat konferensi dan tempat juga event-event internasional. Sehingga ini menjadi salah satu jualan kita agar Bali ini bisa menjadi salah satu milestone kita.
kendati pun dalam pandemi, artinya infeksi itu bisa dikendalikan. Dan salah satu yang sudah pernah kita laksanakan adalah pertandingan badminton internasional di Bali dan juga beberapa konferensi internasional, dan semua ini bisa dilaksanakan dengan baik, tentu dengan menggunakan sistem bubble. Jadi dengan bubble ini artinya mulai dari bandara sampai ke hotel, sampai ke tempat acara, destinasi tujuan, ini semua bisa diatur. Bahkan bisnya, supir bisnya, semua sudah dicek. Dan kemudian mereka ada check-in, ada check-out, sehingga diketahui mana yang terinfeksi, mana yang tidak. Demikian juga untuk pendukungnya di hotel, termasuk juga di restoran. Dan ini bisa kita buktikan bahwa IBF, pertandingan badminton kemarin itu bisa berhasil dengan baik. Baik, ada uji coba bebas karantina yang akan dilakukan di Bali dan tadi Bapak menjelaskan kalau Bali ini sangat siap sekali karena sudah mempunyai pengalaman badminton internasional. Apakah ini berlaku juga di kota-kota lain di Indonesia Pak nantinya? Ya, jadi ada beberapa tempat yang sudah dilakukan untuk pelaksanaan dengan sistem karantina bubble, yaitu yang pertama juga sudah dikerjakan di Mandalika dalam MotoGP yang dilaksanakan pada uji coba beberapa minggu lalu, dan bulan Maret ini juga akan dikerjakan kembali. Dan demikian juga untuk wisata yang ada di Batam. Dan ini sudah diatur regulasinya melalui surat edaran Kasatgas nomor 6, kemudian surat edaran Kasatgas nomor 8, kemudian surat edaran Kasatgas nomor 5 tentang sistem bubble kegiatan-kegiatan yang ada di 3 daerah tersebut. Dan tentu ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh dinas terkait, tetapi ini harus pekerjaan yang kolaborasi. Dan tentu juga kita meminta juga kepada event organizer yang mengatur perjalanan seluruh delegasi ataupun wisatawan, ini juga harus bisa berkomitmen untuk bisa menjalankan sesuai dengan protokol yang ada. Paling tidak mereka harus bisa mengendalikan orang-orangnya supaya tetap berada dalam koridor bubble yang ada dan kemudian tetap menjalankan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan jangan keluar dari kawasan bubble yang sudah ditetapkan. Baik, bicara soal bagaimana pemerintah memberikan kebijakan pelonggaran atau pengurangan karantina di PPLN masuk ke Indonesia begitu di tengah meningkatnya angka penyebaran COVID-19. Sebenarnya apa sih Pak tolak ukur tarik rem dan juga tarik ulur rem darurat ini di Indonesia? Ya, jadi bahwa yang kita lihat perkembangan Indonesia, walaupun kita sekarang berada dalam gelombang ketiga dengan Omikron, yang kita lihat bahwa perburukan yang terjadi tidak seperti yang terjadi di bulan 7 saat kita Delta. Jadi artinya kapasitas rumah sakit, kapasitas ICU masih bisa terkendali dan tidak ada artinya orang yang tidak dapat tempat tidur. Demikian juga untuk obat-obatan ini juga sudah tersedia. Nah, oleh karena itu dalam surat edaran Kasatgas tentang protokol perjalanan luar negeri itu memang karantina sudah diatur. Ada karantina 7 kali 24 jam untuk yang menerima vaksin dosis pertama, kemudian ada 5 kali 24 jam untuk yang menerima vaksin dosis kedua, dan kemudian ada yang 3 kali 24 jam bagi pelaku perjalanan luar negeri dengan yang sudah melengkapi dengan vaksinasi dasar dan dosis yang ketiga. Jadi ini menjadi catatan bagi mereka yang datang dari luar negeri di luar tadi yang uji coba yang di Bali. Jadi bagi mereka yang datang tentu vaksinasi di sini menjadi tolak ukur untuk melihat seberapa lama mereka di karantina. Walaupun sebenarnya vaksinasi ini lebih untuk meningkatkan imunitas, sementara karantina lebih dalam rangka menjaga supaya tidak terjadi proses penularan. Baik, kita harapkan peraturan baru dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat membantu pertumbuhan perekonomian khususnya di sektor pariwisata di Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Alexander Ginting, Kepala Sub Bidang Dukungan Kesehatan Satgas COVID-19 sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu Pak Alexander. Baik pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.